Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas limpahan nikmat dan karunia yang telah kita terima sampai saat ini. Kita menyadari betul bahwasanya syukur kita ini sangat-sangat sedikit. Kita menyadari betul bahwasanya syukur kita ini terbilang cacat. Namun kita masih berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Meskipun kita tahu bahwasanya syukur kita tidak akan mampu menembus semua kenikmatan yang telah kita terima. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, panutan kita, dan guru kita. Semoga apa yang kita usahakan sampai saat ini, yakni meniru adab beliau dan akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah tema pembahasan, yaitu bertakwa dikala sendiri. Bertakwa dikala sendiri. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Dan dalil yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis muraqabatullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita mengetahui tatkala kita membaca Al-Quran ataupun membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata takwa ini sangatlah banyak. Ini menjadikan takwa ini sebuah pilar yang sangat-sangat penting di dalam syariat kita. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat takwa ini dengan kalimat iman. Sehingga para ulama mendefinisikan bahwasanya takwa ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan-larangannya, atau yang disebut dengan tarkul ma'asi, yaitu dengan menjauhi atau meninggalkan maksiat. Sedangkan iman yaitu ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Dua poin ini sama-sama menyuruh kita atau perintah untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ketakwaan atau bertakwa dikala sendiri, maka tidak akan jauh dengan suatu efek yang akan kita terima jika kita ini mengerjakannya, yaitu dosa. Mungkin dari panjenengan semua berpendapat dosa itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu adalah sesuatu yang sesuatu yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu yakni sesuatu yang mana menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini memang benar. Namun izinkan kami untuk menambahkan definisi tentang dosa itu sendiri. Semoga dengan bertambahnya satu definisi ini atau deskripsi ini menjadikan kita semakin takut untuk mengerjakan perbuatan dosa. Hakikat dosa yaitu sesuatu hal yang kita kerjakan
jika orang lain mengetahuinya maka kita akan tertunduk malu. Misalkan seorang yang berzina lalu di kemudian hari praktik zinanya ini terbongkar oleh masyarakat, pasti orang yang lurus akalnya pasti dia akan merasa malu. Seorang yang pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah terus terbongkar mungkin oleh kepolisian dan lain sebagainya ataupun elemen masyarakat yang lain, pastinya akan tertunduk malu. Begitu juga dengan perbuatan dosa-dosa yang lain. Sehingga di sini kami simpulkan, tatkala kita mengerjakan sesuatu amalan, jika orang lain itu mengetahuinya, maka kita akan tertunduk malu. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena di sini dosa itu setidaknya mengandung dua hal. Yang pertama, dosa itu membuat hati kita gusar atau hati kita tidak tenang. Seseorang yang masih fitrahnya lurus, jiwanya masih hanif atau lurus, maka tatkala ia mengerjakan dosa pasti ia akan merasa kayak dihantui oleh perasaannya ini, dihantui oleh perbuatan dosanya. Tidak akan tenang. Beda dengan seorang muslim atau seorang mukmin yang mengerjakan sebuah amalan soleh yang dilandaskan dengan rasa ikhlas, pasti akan menimbulkan rasa tenang di dalam hatinya. Bisa kita beri contoh, tatkala seorang muslim bangun di sepertiga malam terakhir mengerjakan sholat tahajud, lalu ditutup dengan witir 3 rakaat 2 kali salam misalkan, setelah witir sampai subuh dia isi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah waktu yang sangat-sangat mustajab untuk beristighfar maupun doa. Setelah datangnya waktu subuh dia mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat disambung dengan sholat subuh 2 rakaat di masjid berjamaah, lalu ditutup dengan zikir pagi. Saya bisa jamin seorang muslim yang mengamalkan seperti ini, dia siap untuk menghadapi harinya. Minimal rasa tenang, rasa legowo di dalam hatinya dia telah memperoleh itu. Beda lagi dengan pelaku-pelaku dosa atau pelaku-pelaku maksiat. Pasti sedikit atau sekecil apapun dosa yang pernah ia lakukan menjadikannya hatinya tidak tenang. Dan yang poin kedua, karena dosa ini telah menyeret kita keluar dari fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, Rabbul Alamin, yang mana telah mendesain kita sebagaimana rupanya, yang mana telah menyeting kita atau mengatur fitrah kita sebagaimana rupanya. Maka di sini hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat kita terseret keluar dari fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan mengenai bertakwa dikala sendiri, maka kita tidak akan bisa lepas dengan pembahasan dua sifat mulia, yaitu sifat khauf dan sifat roja. Sifat khauf ini jika bisa kami artikan secara sederhana, maka sifat yang dimiliki oleh hamba tentang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang takutnya akan murka Allah Subhanahu wa taala, tentang takut seorang hamba tentang azabnya dan nerakanya dan lain sebagainya. Sedangkan sifat roja sedangkan sifat roja ini adalah sifat yang mana dimiliki oleh seorang hamba, intinya tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berharap ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya di masa lalu. Ia berharap bahwasanya amalan yang ia torehkan sampai saat ini selama ia hidup di dunia, ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia penghuni surganya nanti. Allahumma ja'alna minhum. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang hendaknya kita jaga selalu. Ini PR besar kita Bapak Ibu sekalian, PR saya dan panjenengan semuanya. Hendaknya seorang muslim tentang sifat ini membuatnya berjalan beriringan. Tapi memang
ada di suatu kondisi yang mana kita harus menonjolkan salah satu sifat ini. Yang bisa saya beri contoh yakni mengenai kita tatkala kita menonjolkan sifat khauf ini, yaitu tatkala kita berada di dalam kesendirian sebagai tema kita ini. Tatkala kondisi kita ini sepi, tidak ada orang ataupun tidak ramai, maka hendaknya kita menonjolkan atau mendominasi diri kita ini dengan sifat khauf. Karena kalau kita mengambil sifat roja di sini, maka kita akan bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa, bermudah-mudahan dengan perbuatan maksiat. Seperti halnya seseorang yang ketika mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan dia menonjolkan salah satu sifat, yakni sifat roja ini, dengan anggapan Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala kan Maha memberi taubat, penerima taubat, seperti itu. Dengan dalil di Quran surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru, tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Dengan dalil ayat ini terjadi pembenaran. Lawang saya tidak melakukan kesyirikan, lawang saya tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan kufur ataupun syirik. Sehingga enggak apa-apa kan saya bermaksiat, saya begini dan begitu. Ini keliru Bapak Ibu sekalian. Tatkala kita dalam kondisi sendiri, maka hendaknya kita menonjolkan sifat khauf. Kita tonjolkan sifat atau kita dominasikan diri kita ini sifat khauf. Agar kita mempunyai rem Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki rem untuk mengendalikan hawa nafsu kita, seperti itu. Lalu yang kedua, lantas bagaimana aplikasi untuk kita melakukan atau mendominasi sifat roja atau sifat pengharap ini, yakni tatkala mungkin di sekitar kita, saudara kita ada yang mau meninggal, maka dari itu para ulama menyampaikan pada kita semuanya untuk yang pertama ditalkin, yang kedua dia diceritakan kebaikannya selama hidup di dunia. Wahai fulan, kamu ini orang yang baik, kamu ini orang yang senantiasa membantu orang lain, sedekahmu sudah di mana-mana, seperti itu. Sehingga dengan kita menunjukkan amal-amal soleh beliau semasa hidup di dunia, semoga nantinya kita orang yang mau meninggal ini, orang yang hendak meninggal ini akan tumbuh sifat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah yang kita harapkan nantinya. Karena tidak memungkiri Bapak Ibu sekalian bahwasanya tatkala sakaratul maut itu adalah pertempuran yang amat besar antara yang hendak meninggal dengan para syaitan. Seperti itu. Dan kita tidak mau amalan kita yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia ini menjadikan tidak bermanfaat lagi gara-gara kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat dari guru kami yaitu Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin hafizahullah taala tentang bertakwa dikala sendiri. Tidak memungkiri Bapak Ibu sekalian, sekarang ini zaman serba mudah, sembarangan ini digampangkan oleh zaman ini. Ada dunia di dalam genggaman kita, yaitu HP ataupun gadget kita. Beliau berpesan, jika ada pemuda yang melakukan 3 hal ini, jika dia mengamalkan 3 hal ini, maka bisa saya katakan dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 3 hal apa itu? Yang pertama, dia tidak berbicara sembarangan tentang wanita. Yang kedua, dia menundukkan pandangan. Dan yang ketiga, dia berbakti kepada orang tuanya. Kita bahas satu persatu. Di dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Allah menggandengkan kalimat takwa ini dengan kalimat iman. Dua poin ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Tadi kami menjelaskan bahwasanya takwa ini adalah amalan yang mana mencegah untuk kita. Amalan yang mana Allah melarang kita untuk mendekatinya, untuk mengerjakannya seperti itu. Sedangkan iman adalah amalan yang mana kita disuruh hendak untuk mengerjakannya atau mengamalkannya. Nasihat guru kami yang pertama, tidak serampangan, tidak sembarangan dia berbicara tentang wanita. Jika kita kategorikan amalan seperti ini, yaitu ini termasuk amalan takwa karena pencegahan sifatnya. Yang kedua, dia menundukkan pandangan, dia ghaddul basar. Di dalam surat An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ini menyuruh kita untuk ghaddul basar. Berarti ayat ini bersifat untuk perintah, bukan larangan seperti itu. Amalan yang kedua bersifat amalan iman. Yang ketiga, amalan terakhir yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau melakukan kesyirikan dan berbakti kepada orang tua. Di sini di amalan yang terakhir yaitu berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang harus dikerjakan atau diperintahkan. Seperti itu. Sehingga jika ada pemuda di zaman ini melakukan ketiga-tiganya, maka dari yang guru kami sampaikan, dia termasuk wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang faedah atau manfaat tatkala kita bertakwa di kala sendiri. Di sini kita ada beberapa poin yang insya Allah sudah cukup untuk menjelaskan pada kita semuanya. Yang pertama, tatkala kita bertakwa di kala sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua hal yang sangat-sangat besar, yaitu ampunannya dan juga pahala yang sangat besar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ampunan dan pahala yang besar ini akan diperoleh bagi siapapun yang bertakwa di kala sendiri. Dan ini ada nasihat dari para ulama yang harus kita pegang erat-erat Bapak Ibu sekalian, yaitu jika berkumpul kepada dirimu dua hal ini, maka ketahuilah engkau sedang diuji. Saya ulangi, jika berkumpul kepada dirimu dua hal ini, maka ketahuilah engkau sedang diuji. Yang pertama, tidak ada yang melihatmu, dan dua, akses untuk maksiatnya mudah. Jadi tatkala kita sedang berkesendirian dan juga di situ pula akses untuk maksiat mudah, maka hendaknya kita mengingat pada waktu ini kita diuji. Dan tatkala kita diuji ternyata lolos, maka apa yang kita peroleh yaitu di Quran surat Al-Mulk ayat 12 yang mana saya singkat, akan memperoleh ampunannya, dosa-dosa yang lalu akan diampuni dan juga ia akan memperoleh pahala yang begitu banyak. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ia memiliki akidah yang benar. Ia memiliki akidah yang benar karena ia mengamalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi,
senantiasa mengawasi. Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Raqib. Ar-Raqib ini terjemahnya Maha melihat, tapi lebih ke mengawasi. Bentuk umumnya adalah Al-Basir, tapi lebih spesifiknya Ar-Raqib. Makanya di dalam akidah kita, malaikat yang mencatat amal baik adalah Raqib dan Atid, seperti itu. Tatkala kita lulus dalam ujian ini, dalam cobaan ini, maka bisa dikatakan akidah kita sudah benar, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk mencapai derajat ihsan, insya Allah lebih dekat lagi. Karena definisi dari ihsan yaitu antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia pasti melihatmu. Di sini ada poin yang mana kita merasa diawasi atau muraqabatullah. Poin tambahannya yaitu kenapa kok terdapat ganjaran yang begitu besar dan ampunan tatkala seorang hamba berhasil melewati ujian ini. Bisa kami jawab karena ini, Bapak Ibu sekalian. Karena bukti iman seseorang yang benar itu tatkala dia sendiri. Orang bisa saja, seorang muslim bisa saja tatkala dengan orang ramai atau komunitasnya ia bisa taat, dia bisa baik, akan tetapi belum ada jaminan tatkala ia dalam keadaan sendiri. Makanya dalam hal ini bagi siapapun seorang muslim yang lulus dalam ujian ini, ia akan memiliki begitu banyak fadilahnya. Insya Allah saya akan tutup dengan cerita, dengan kisah seorang masyaikh yang sedang safar. Jadi syekh ini lagi safar, lagi berpergian. Singkat cerita, beliau ini sudah berada di kamar hotel. Berada di kamar hotel. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar beliau. Setelah beliau buka, ternyata dikiranya adalah petugas hotel yang mengetuk itu. Ternyata seorang, mohon maaf, PSK yang sudah berdandan glamor, bersolek, dan sudah memakai pakaian, mohon maaf, seksi, seperti itu. Langsung sama syekh ini ditutup pintunya, didorong, dikunci, dan syekh tersebut langsung sholat sambil nangis, sambil sujud yang lama. Akhirnya beliau tutup dengan doa. Di antara doa beliau itu yang saya kutip begini: ya Allah, selama ini saya sudah berdakwah, apakah hancur di malam ini semua yang sudah saya usahakan? Beliau nangis terseduh-seduh. Lalu karena tindakan beliau ini benar, tatkala ada godaan ataupun tatkala diuji, beliau ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suara perempuan tersebut yang lagi gedor-gedor pintu hilang. Akhirnya singkat cerita beliau ini pulang. Setelah beliau pulang, belum mendapatkan telepon yang mana beliau ini dijodohkan dengan salah satu muridnya, seperti itu. Apa yang kita hindarkan dari hal-hal yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu murni dari saya dan saya rujuk kepada pemahaman yang benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min shalihin, amma ba'd. Ayo ikhwan wa ikhwati azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah
kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, dan juga kita bersyukur kepada Allah yang dimana kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu, dan ini merupakan Riyadul Jannah atau taman-taman surga. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, tadi di mukadimah di awal disampaikan oleh beliau Ustaz Ilham yang memaparkan masalah bagaimana untuk senantiasa bertakwa dikala sendirian. Jadi kalau bertakwa dikala ramai itu hal yang lumrah, tapi kalau bertakwa dikala sendirian itu hal yang paling berat. Kenapa? Karena memang setan itu berusaha untuk was-was menggoda manusia itu kebanyakan dikala sendirian. Maka dari situlah membutuhkan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ibadah mungkin di saat banyak orang ya mungkin semangat, tapi ketika dikala sendirian sepi, mungkin itu akan terlihat kualitas ibadahnya. Nah, itu sama sebagaimana orang ketika ingin bermaksiat di saat ramai dia akan malu, tapi di saat sendirian dia akan tenang-tenang wae. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini sedikit saya akan menambahkan terkait dengan pemaparan masalah maksiat. Jadi Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam kitab Al-Mufsidat Al-Qulub. Jadi rusaknya hati itu paling tidak ada 6. Ya, Mufsidatul Qulub, rusaknya hati kita atau rusaknya hati seseorang itu paling tidak ada sita. Sita itu aksam atau anwa. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan yang pertama adalah du'ful iman wa kilatul ilm. Yang pertama adalah lemahnya iman seseorang dan sedikitnya ilmu. Orang kalau imannya lemah, orang itu kalau sedikit ilmunya atau jarang ngaji, jarang belajar agama seperti ini, mudah untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Real itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Shalih Munajjid mengatakan penyebab orang itu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa itu adalah yaitu suhbatus su ya atau asdiqoi asa ya. Dia lebih cenderung senang bergaul atau memilih teman atau pertemanan atau mencari relasi hubungan pergaulan teman-teman yang jelek daripada teman-teman yang baik. Nah, jadi kalau orang itu sudah berkumpul dengan teman-teman yang 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 jelek, maka akan mudah terpapar untuk jelek juga, atau akan mudah cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Itu yang kedua, ya. Makanya hati-hati kalau orang itu siapapun baik tua muda itu enggak penting, ya. Kalau orang tua pun kalau dia masih bergaul dengan yang sama-sama tuanya yang juga jelek, buruk perilakunya, jauh dari agama Allah, senang masih berbuat maksiat, meskipun sudah tua renta, tetap dia akan berbuat maksiat atau berbuat dosa, dan dia tidak akan sadar untuk bertobat. Apalagi yang masih muda ini, sangat rentan sekali. Yang ketiga, Syekh Shalih Munajjid mengatakan bahwa penyebab orang senang berbuat maksiat atau berbuat dosa itu, beliau mengatakan adalah adamu godil basor. Jadi dia itu sulit untuk menundukkan pandangan dari melihat perkara-perkara atau tontonan-tontonan yang jelek, yang buruk. Maka tadi disindir oleh Ustaz Ilham tadi, dunia gadget atau kita hidup di akhir zaman itu tidak lepas dari sesuatu yang hal-hal sangat cepat untuk orang itu berubah. Betul Pak? Yang dulunya baik berubah cepat menjadi buruk, yang dulunya soleh menjadi berubah fasik, ya. Yang dulunya beriman berubah jadi kafir atau munafik. Ingat, kita hidup di zaman cepat berubah. Makanya ini kita tidak memungkiri apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi, badirul bil amal fitanan qatilatul mudlim isbir rajul mu'min wa yasri kafir, ya. Bercepat-cepatlah kalian beramal solih
sebelum nanti datang fitnah-fitnah seperti gulungan awan di malam yang gelap gulita, atau potongan awan yang di malam yang gelap gulita tidak terlihat potongan-potongan itu. Jadi saking banyaknya fitnah-fitnah, ya, fitnah-fitnah itu macamnya banyak sekali, ya. Jadi ujian-ujian, ya, wanita, ujian tontonan-tontonan, ujian-ujian juga musik, ya, kesenangan dan yang lain. Itu fitnah luar biasa. Lah, ketika saat itu terjadi, maka orang itu akan berubah yang awalnya beriman jadi kafir. Karena apa? Karena tontonan, atau karena sesuatu yang dia lihat, yaitu itu bisa berubah total. Yang perilakunya, akhlaknya baik menjadi buas seperti binatang. Ini pengaruh di keluarga. Hati-hati Pak Bu. Jadi kalau ada keluarga kita, anak-anak kita yang dulunya itu manut, taat, ya, sendiko dawuh kali tiang sepahipun, kok semakin bentak-bentak, semakin dia marah-marah, semakin susah diatur. Ini luar biasa. Karena akhir zaman seperti ini, cepat berubah. Karena tidak bisa menundukkan pandangan tadi, melihat tontonan-tontonan yang merusak akhlak agama seseorang seperti itu. Nah, sehingga orang cenderung untuk mudah berbuat maksiat atau perbuatan dosa. Yang keempat, jadi banyak meluangkan waktu dengan sia-sia, ya. Jadi orang yang seperti ini menyia-nyiakan waktu, atau idaatul waqt, ya, menyia-nyiakan waktu digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi kebanyakan memang kalau kita rasakan, ya, anak-anak itu, ya, kalau sudah liburan seperti ini, apa yang terjadi? Mulai pagi sampai zuhur yang dipegang HP. Nanti zuhur diteruskan sampai asar, asar sampai maghrib, terus seperti itu. Paling nanti istirahat, makan dan sholat, betul? Yang kita rasakan sendiri. Tapi ini pengaruh hampir di tengah-tengah masyarakat seperti itu kebanyakan. Terutama juga keluarga kita mungkin ketika liburan seperti ini, luar biasa fitnahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan cenderung untuk orang berbuat maksiat. Kenapa? Karena waktunya habis digunakan perkara yang tidak sia-sia. Perkara yang sia-sia, maaf. Nah, orang seperti ini nanti akan mudah apa? Mudah cenderung marah-marah dan yang lainnya, sulit diatur, diperintah juga sulit dan sebagainya. Baik. Yang kelima, orang kalau seperti ini, penyebab maksiat itu akan bermudah-mudah dalam menerjang yang haram, atau tasahul fil haram atau muharramat. Jadi bermudah-mudah berbuat maksiat. Nah itu, maksiat gampang, maksiat kecil, yang penting nggak syirik, gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau sudah seperti ini, ya sudah, maksiat demi maksiat dia lakukan terus, dosa demi dosa dia lakukan, tanpa ada keinginan untuk bertobat, Bapak Ibu. Ini penyebab orang berbuat maksiat. Yang terakhir yaitu qurbatul makanil, ya, alladhi yahsulu syahwat. Jadi yang dimana ketika orang itu berbuat maksiat, pastinya dia cenderung mencari tempat yang paling baik untuk mencurahkan syahwatnya, menggelorakan syahwatnya. Jadi misalkan ada tempat yang dia itu di situ, mungkin ya kumpulan orang-orang yang maksiat, dia akan datang ke situ, sehingga syahwatnya akan bisa ditumpahkan di situ. Ya kalau orang sekarang pergaulan bebas, ya, pacaran dan yang lain itu syahwat. Jadi cari dia tempat yang nyepi atau cari tempat yang khusus, ya. Nanti di situ syahwatnya bisa ditumpahkan di situ. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, ini terutama anak-anak kita memang, ya, harus ekstra hati-hati. Masya Allah, begitu beratnya ujian di akhir zaman ini. Makanya apa yang disampaikan Ustaz Ilham tadi, ya, tidak lepas daripada takwa di saat sendirian itu memang paling sakil, berat sekali. Nggak mudah yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita ramai gini, ada yang mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ayo sholat, ayo ngaji. Tapi kalau sudah sendirian, siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan ya diri kita ini, nafsu kita. Nafsu yang buruk atau nafsu yang baik. Nah itu, mutmainnah atau apa? Ammaratun bisu. Nah itu. Itu ya para jamaah Ibu, ini untuk sedikit menambah, semoga ini bisa memberikan manfaat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
مسلمون